negeri ini. Kak Umi berharap INS dan angkatan ini semakin unggul dengan berbagai kecerdasannya. Harapannya, supaya INS dapat terus berdinamika, menyesuaikan perkembangan zaman, dan tetap berpegang teguh pada school belief yang ada. Sekian dari Kak Yulia. Sekian dari Kak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya dari inspiratifnya Pak Bondan, orangnya baik, emang baik, semua guru juga baik, terus lembut, gasin apa itu sesuatu itu lembut, sabar menghadapi murid-muridnya, dan sopan. Nah, dari memorable-nya interaksi sama muridnya itu ya bagus. Nah, terus dari yang lainnya tuh kalau Pak Bondan olahraga tuh dia bisa menjalaninya. Jadi saya banyak hal yang saya dapetin di INS. Tapi di sini saya akan menceritakan satu hal saja, yaitu OSIS. Mengapa OSIS? Karena sebelumnya saya tidak pernah mengikuti organisasi-organisasi. Di situ saya banyak mempelajari banyak hal. Kedisiplinan, mengatur kegiatan, dan lain-lain. Dari INS aku belajar banyak hal. Kita harus mandiri, percaya diri, menghargai orang lain, berani bertanggung jawab, dan gak gampang nyerah. 3 tahun di INS saya dapat menemukan dan menjadi diri saya sendiri. 3 tahun di INS membuat saya lebih open-minded. Yang saya dapat di INS. Nah, di INS ini saya berawal dari yang bisa melakukan suatu hal, yaitu bermain gitar, dan akhirnya saya belajar. Nah, setelah saya belajar, baru deh saya perlahan-lahan bisa. Nah, setelah itu di INS ini saya sangat tahu banget kalau interaksi murid sama gurunya itu bagus. Nah, interaksi sama murid dan gurunya bagus, jadi muncullah satu keluarga INS. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, lamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Di INS, saya mendapatkan sebuah pengalaman mahal yang tak akan tergantikan. Ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa, ya udah sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ayah Bunda dalam acara Parents Conference. Meski kita bertemu via Zoom meeting, semoga kehangatan di pagi hari ini tetap terasa ya Ayah Bunda. Perkenalkan kami, saya Kak Azhar dan saya Kak Dela. Ayah Bunda, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, yuk sama-sama mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ayah Bunda, beberapa rangkaian acara pada kegiatan Parents Conference hari ini, di antara sambutan dari Bunda Arti selaku Friend Principal Yayasan Beriring. Kemudian pemaparan dari Bapak Yosi Ihsan selaku Kepala Sekolah di Indonesia National School, Kak Umi Atika selaku bidang kurikulum, Miss Lia selaku bidang kesiswaan, dan Kak Delvi selaku konselor, serta terakhir doa penutup. Yuk, mari sama-sama kita sambut beliau yang banyak memberi kita semangat, pelajaran, dan sosoknya yang begitu hangat. Siapa lagi kalau bukan Bunda Arti. Kepada Bunda Arti, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini pada baru-baru itu mana sih itu siapa namanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat hari Minggu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi belum berarti. Tapi tadi suaranya udah masuk. Selamat hari Minggu. Tentu minggu kesekian purnama tidak bertemu.
Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan dan keberkahan yang kita terima hingga hari ini. Kompas Pagi hari ini mengatakan belum teratasi, belum terkendali pandemi, tapi hati kita harus terkendali. Ya, selamat bagi calon kelas 7 yang dari internal SD, Semut Natural School. Profisiat kemarin wisuda gitu ya, wisuda virtual juga. Dan yang teman-teman dari eksternal selamat bergabung. Sekarang tidak ada lagi mana internal mana eksternal. Semuanya sudah memilih dan kami juga sudah memilih orang tua sebagai partner terbaik untuk menjalani kelas 7 di tahun ajaran 2020-2021. Tanggal 13 Juli adalah titi mangsa sebuah ajaran baru. Tanggal 15 Juli kami akan pertama kali menyapa para pra-remaja ceria ini. Ada 2 kelas, placement siswanya sedang kami lakukan. Mana yang memiliki gaya-gaya belajar, mana yang memiliki interest sudah kami cermati sesuai dengan tagline sekolah, interest and curiosity based learning. Ya. Tentu ayah, bunda, dan ini para remaja ikut nggak ya? Kayaknya nggak terlalu semua ada ya. Ada Bu Eno sudah bergabung di sana, thank you. Karena tahun ajaran ini makin penuh euforia di tengah suasana yang membutuhkan sebuah adjustment, penyesuaian ya. Saya hanya ingin memberi frame bahwa sekolah ini didirikan paling akhir dari Yayasan Semut Beriring sebagai produk layanan di sekolah menengah. Waktu pendiriannya tentu berdasar pada kebutuhan bahwa anak-anak yang di usia remaja ini belum selesai dengan sebuah masa pencarian diri, baru mau mulai bahkan. Jadi diperlukan sebuah penguatan, diperlukan sebuah sandaran untuk mendampingi perubahan-perubahan baik hormonal maupun psikis mereka di tengah perubahan yang dahsyat. Ya. Kakak-kakak guru di SMP di Indonesia Natural School tentu profil-profil yang milenial juga. Kami sadar bahwa perubahan adalah sesuatu yang hakiki terjadi. Jadi Bapak Ibu sudah mengalami 4 bulan ini bagaimana menyesuaikan pembelajaran, rileks sebentar di libur semester, kemudian akan memulai kembali, insya Allah di awal-awal tentu masih dengan daring gitu, tapi karena yang belum kenal dengan gurunya, belum bisa bonding, nanti akan segera diatur dan dengan minta izin terutama bagaimana persekian anak dibagi-bagi bisa kakak mengenal terlebih dahulu ketua yayasannya bukan kepala sekolahnya engage ya, lebih melekat, lebih kelekatannya ada. Mulai hari ini selamat putra-putri Bapak Ibu bukan lagi anak SD, mereka sudah putih biru yang memerlukan sebuah lingkaran atau lingkungan yang mendukung semua keponya mereka, curiosity-nya. Itu tolong terus dipelihara. Apapun kondisinya, kita sudah beranjak dari yang ketidakpastian tadi menjadi sebuah ketidakpastian yang memang itu dicari. Begini kira-kiranya. Kadang-kadang saya mencari legitimasi yang lebih tinggi. Terakhir di Forum Ekonomi Dunia itu kan memunculkan buku putih white paper book. Isinya adalah 8 kecerdasan yang dimaui, yang disodokkan, yang diterapkan di pendidikan. Sehingga buku itu berjudul School for the Future. Menarik sekali karena 8 kecerdasan yang mereka tulis itu cocok dengan 7C yang diperlukan pada pendidikan 4.0. Cocok sekali gitu. Ada kolaborasi, creativity, komunikasi gitu ya. Dan
itu Januari diedarkannya, diterbitkannya. Tiba-tiba Februari lockdown, pandemi berkelana kemana-mana, langkabutlah itu. Nah, penyesuaian yang dimasukkan ada 2 lagi. Yang pertama adalah keterampilan berdigital learning, gitu, berdigital dengan teknologi yang keren banget itu, dan sosial emosinya, gitu. Jadi 2 lagi dimasukkan dari 8 tadi yang creativity dan sebagainya menjadi kemampuan teknologi yang mau nggak mau, suka nggak suka, perubahannya dari mungkin ada aturan nggak main gadget, sekarang belajar aja main gadget. Mulai hari ini Bapak Ibu harus memulai sebuah suasana bahwa gadget adalah perangkat teman belajar. Nah, isinya ya monggo dimulainya dari mana? Dari komunikasi yang jangan hanya instruksi, tapi sudah dengan pertanyaan-pertanyaan, dan ketika akan ada sebuah instruksi itu dimulai, kalau kamu gimana Mas? Kalau kamu gimana Kak? Gitu. Supaya mereka terbiasa nanti sampai di INS pembelajarannya adalah berdiskusi, memberikan pendapat gitu. Jadi itu yang kemudian cocok sekali dengan kondisi-kondisi, dan hari ini 4 bulan ini kita disiapkan untuk masuk dalam pembelajaran menuju ketidakpastian. Lewatin dulu sebuah rasa yang tidak nyaman dalam diri, terutama orang tua. Kami pun sudah mengalaminya dan sudah beranjak, sehingga sudah maju menjadi sebuah strategi. Kita tidak bisa bicara strategi kalau hati kita masih terbebani dengan banyak hal yang mengurung diri kita pada nggak usah sekolah lah, ngapain, dapat apa anakku, gurunya aku juga di rumah, dan seterusnya. Itu lewatin dulu. Menuju ketidakpastian, tentu banyak hal yang harus diperbaiki, di-adjust, disesuaikan gitu ya. Yakinlah bahwa belajar tidak akan ada berhentinya. Kalau sekolah ada waktu-waktunya. Nah, 13 Juli sebagai waktu kemudian mereka tercatat resmi sebagai anak bangsa dengan jenjang SMP, memerlukan banyak euforia yang harus acting juga dari Bapak Ibu. Acting menjadi orang tua anak remaja yang penuh gejolak dan masa yang kalau bagi ibu-ibu, anak saya 2 perempuan juga mengalamilah hal-hal yang akan berubah ya. Jadi selamat untuk menjadi bagian dari Indonesia Natural School, sekolah merdeka, sekolah yang mencintai bangsa ini, sekolah yang harus makin istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia bersiap menghadapi perubahan dan pertemanan yang tidak ada batasnya. Maksudnya pertemanan sampai kepada batas-batas negara itu sudah bisa akan mereka lewati, dan itu membutuhkan apa? Membutuhkan kepedean, membutuhkan satu jati diri, apa sih kelebihanku, membutuhkan lagi sebuah cara bagaimana ketika sesuatu yang tidak enak kemudian harus dipecahkan. Ada Kak Delvi nanti akan bicara itu. Jadi selamat datang pada kondisi yang penuh interest, penuh curiosity. Curiosity adalah keingintahuan, kepo. Dan itu sekali lagi kalau saya garis bawahi adalah bahan bakarnya inovasi dan kreativitas. Itu rumus-rumusnya ya, Ayah Bunda. Nanti kalau mengenai pembelajarannya kayak apa, sama aja. Tapi kompetensi dasarnya makin kami pilah, karena waktunya kan lebih terbatas. Kemudian kegiatan luar ruang barangkali yang kemudian pasti jadi agak tertunda, terlewati, karena 1-2 bulan kami berharap segera mungkin Agustus ya, atau September lah gitu kita sudah normal kembali, normal dalam arti sekolah jika diizinkan, dan tetap dengan segala harap supaya hati kita ini penuh harapan, jangan lagi ya gimana entar deh gitu, ya. Itu sebuah kredo yang harus terus kita hidupkan sebagai orang tua, sebagai guru, karena menghadapi calon-calon pemimpin bangsa yang sedang bergejolak, sedang menata dirinya, bagaimana dia akan menapaki hari-hari di sekolah menengah.
Mengenai apa aja yang disiapkan, nanti Miss Lia di bagian kesiswaan akan bicara itu. Kurikulum nggak usah direpot. Jadi kurikulumnya sekarang apa? Udah nggak K13. Bapak Ibu nggak perlu repot-repot lagi memikirkan apanya deh gitu. Dari pusatnya juga belum turun apa-apa. Tapi yang kami siapkan adalah persiapan misalnya ulangan ujiannya gimana, kan 3 bulan pertama ujian gitu. Jika masih daring, yang kayak kemarin berjalan saja dengan baik, dan karena proyek-proyek di sekolah ini menuntun mereka untuk berpikir, kemudian menganalisa, dan tentu saja bertindak untuk lebih terstruktur, maka itu hasil-hasil dari output belajar itu menyenangkan dilihat. Kemarin kalau Bapak Ibu ngikutin IG-nya INS, akan tampak sekali bahwa kolaborasi dari hasil kerjasama itu muncul, gitu. Ya, mereka mudah kok menyesuaikan diri. Mari kita yang lebih tua, lebih dewasa, lebih senior untuk lebih juga bagaimana mengejas itu. Nggak ada lagi lah kritikan-kritikan soal waktunya habis untuk main handphone gitu. Nanti memang ada waktu-waktunya main handphone. Nah, persoalan teknologi, kami juga sudah punya tim digital gitulah, dan kemudian dibantu dengan para cerdik pandai dari Fasilkom UI. Nanti jika Bapak Ibu mengalami kesulitan atau perlu tutorial mengenai perangkat, tapi relatif untuk anak-anak SMP, udah masalah itu sudah tidak ada lagi karena mereka jauh lebih keren berselancar di dunia internet ya, di dunia medsos, di dunia yang harus ketemunya begini ya. Kalau masih ada waktu-waktu yang terenggut karena main handphone terus gitu, itu urusannya nanti manajemen waktu. Jadi perangkat itu laptop, handphone, printer gitu, dan kuota tentu saja itu menjadi kebutuhan-kebutuhan saat ini, dan sampai ke depan semuanya akan dipergunakan untuk menguatkan mereka keabsahan sebagai warga dunia. Warga dunia salah satunya tentu melek teknologinya keren dan tahu waktu gitu ya. Kembali pada frame yang harus saya bingkai di Indonesia Natural School didirikan karena sebuah kebutuhan bahwa anak-anak ini belum filternya belum kuat gitu. Jadi di SMP inilah komunikasi ala pra-remaja itu dilaksanakan sesuai cara kerja otaknya anak remaja. Gitu. Kegiatan-kegiatan yang mendukung tentu kebangsaan, eksplorasi, kecintaan pada negara ini harus dari sekolah ini makin tinggi karena tujuannya adalah menjadi anak bangsa yang tahu apa kekuatan negerinya gitu. Sehingga saat mereka bertemu dengan anak-anak lain dari dunia manapun, mereka bicara tentang negerinya yang mereka cintai gitu ya. Akademik sudah pasti namanya sekolah. Kemudian keseimbangan seperti juga di tracknya di SD tentang afeksi, tentang motoriknya dan sebagainya pasti dilakukan, dan tambah lagi adalah tentang eksplorasi. Karena eksplorasi ini bukan hanya eksplorasi pada materi-materi ajarnya, tapi juga eksplorasi sebuah problem solving melalui kegiatan sains, kegiatan penelitian maupun praktikum yang dari sisi manapun akan kemudian sesuai dengan peminatan. Peminatan itu mari kita mulai untuk seperti discovery ability, menyelami dunia mereka dan mencari yang abu-abu dari potensi yang Allah sudah titipkan. Menarik sekali mempelajari discovery ability itu, karena mereka dekat sudah dengan nanti pemilihan sesuai vokasi dan potensi mereka. Saat ini tugas kita adalah menjadikan potensi menjadi kompetensi, dan akan ditemani dengan para kakak-kakak milenial juga itu, di mana selalu menemukan hal-hal yang di luar Bapak Ibu temukan. Gak apa-apa. Nanti kalau selama ini nggak kayak gitu.
komunikasi antara sekolah dan orang tua menjadi bagian yang cukup menarik, tapi juga dengan cara yang tidak melukai, tidak mencederai hati anak-anak. Ya, temuan-temuan secara remaja akan makin dicermati oleh konselor karena dalam perubahan itu seringkali hubungan anak dan orang tua tampaknya tidak ada apa-apa. Padahal sebenarnya anak memendam, merasakan hal yang agak berat gitu, tapi tidak muncul dengan di relasi antara orang tua tadi ya. Munculnya dengan kakak-kakak gurunya di sini ya. Kami akan tetap pro orang tua karena partnership kita ini subjeknya kan mereka, anak-anak remaja ini. Jadi kita yang harus memberi sebuah rambu-rambu untuk menyelesaikan masa di 3 tahun di INS, itu menjadi masa yang menemukan interest based learning ya. Curiosity, interest, and curiosity based learning itu makin harus digarisbawahi. Kalau Bapak Ibu mencermati dunia luar yang sedang berubah itu, ketemu alurnya ya, bahwa ada yang harus kemudian dikepoin, di curiosity, kemudian mencari tadi jalannya melalui tadi ya scientific proses gitu. Jadi hari-hari ini silakan makin merapatkan barisan dengan keluarga, merapatkan harmoni, merapatkan cinta, dan memperbanyak doa bahwa anak kita, anak kami, anak yang mau remaja ini sudah masuk dunia sesungguhnya, bahwa mereka satu warga dunia, sehingga mereka nantinya tidak menjadi yang sesuatu yang berbeda, itu menjadi sesuatu kendala gitu. Baik yang dari internal maupun eksternal akan bertemu dan bonding dan melting gitu, akan mencair bersama untuk melihat bahwa materi-materi selama di SMP tentu tidak lagi sama, tapi bahwa tracknya, bahwa sesuai dengan cara kerja otak itu tentu masih dalam track kami. Cara belajarnya pun berbeda, dan orang tua yang dari internal kalau terbiasa dengan buku komunikasi tidak ada lagi di SMP. Percaya saja pada mereka. Lupa ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses belajar gitu. Percaya bahwa mereka bisa mengingat, membuat sebuah memori-memori dari yang diinstruksikan, dikomunikasikan oleh guru, dikerjakan, dan yang mengevaluasi tentu masih para guru. Jadi kalau meskipun di rumah sudah pendampingan untuk belajar dengan daring ala anak remaja, sudah tidak terlalu perlu pendampingan orang tua karena peralatannya, tapi tentu pendampingannya adalah sebuah support yang ya dari yang sederhana, nyediain tiba-tiba mereka lagi sibuk itu ada es teh manis di sampingnya, itu juga sebuah bentuk dukungan yang bagi mereka akan jauh lebih menguatkan ya. Oke, kamar misalnya, kamar pribadi mereka, coba lebih sekarang ada perubahan apa. Jadi euforianya juga disertai dengan sebuah action, bahwa ditandai maknaan perubahan dari SD ke SMP ini ditandai dengan sesuatu yang menguatkan jati diri mereka. Ya, sekali lagi selamat datang di Indonesia Natural School, sekolah merdeka, sekolah yang mengedepankan sebuah peminatan pada anak-anak, sehingga nanti pekerjaan mereka juga tidak selalu sama hasilnya, materinya bisa sama tapi outputnya bisa beda-beda gitu. Kemudian penyelarasan mengenai tata emosi, mudah-mudahan jika masih terdapat ganjalan-ganjalan komunikasi yang kurang nyaman, segera bertemu dengan konselor kami, karena disinilah titik awal perubahan menjadi manusia dewasa, pra remaja ini menjadi dewasa, gejolaknya luar biasa. Ya, selamat bersenang-senang, jangan lupa bahagia untuk mensyukuri semua yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kondisi dan jeda-jeda waktu yang bergejolak ini. Ya, optimistik bahwa pandemi ini membawa keberkahan dan membawa kepintaran, sehingga nanti kita teruskan menjadi sebuah kebisaan, ability. Ya, tadi kenapa tadi yang masuk lagi tadi soal 8 karakter kemudian tambah 2 tadi, kesiapan menghadapi ketidakpastian tentu tidak mudah, tapi ini awalnya yang harus kita lakukan.
Ya, persiapkan segala hal yang menyenangkan dan euforianya tetap terjaga. Nanti ketemu dengan orang tua secara tatap muka, insya Allah tetap conference lagi. Karena biasanya setelah ketemu anak 1 bulan, kami meeting lagi dengan orang tua untuk memaparkan ini loh keadaannya gitu ya. Tapi sampai belum tatap muka nanti ya kita terus cari waktunya. Ya, selamat ayah bunda menjadi orang tua keren bagi anak-anak remaja. Kita harus memperbaiki diri juga, menjadi teman mereka, banyak baca buku, banyak diskusi. Apalagi yang harus mereka lakukan tiap saat? Baca koran pagi, gitu. Kalau nggak pakai koran ya pakai handphone misalnya. Tapi physically koran itu juga membuat hal-hal yang menyenangkan. Nanti mereka mulai ngopi gitu ya. Ya itu monggo diatur saja secara kesehatannya. Lalu apalagi kunjungan-kunjungan ke museum, tentu dalam masa-masa saat ini harus diatur protokolnya. Mencermati karya-karya sastra, mulai harus disentuhkan ke mereka. Ya, jadi jangan sampai anak-anak kita nggak kenal siapa itu Sabainan Alwi gitu ya. Kenapa mundur ke belakang? Karena yang di belakang itu untuk membuat sebuah kedewasaan ke depan makin penuh warna ya. Jadi digondelin sebuah value, sebuah nilai-nilainya diperkuat dulu. Kemudian maju ke depannya dengan segala teknologi yang mencengangkan. Selamat menjadi orang tua keren tadi, menjadi orang tua dari anak-anak Indonesia yang akan memulai hari-harinya. Mulai hari ini mereka bukan lagi anak SD. Atribut-atribut SD-nya barangkali boleh disimpan, kemudian diganti dengan atribut ke praremaja sehingga mereka siap secara lahir batin. Terima kasih atas pilihannya bersama kami. Ketemu lagi nanti saat pandemi sudah bisa kita lalui dengan lebih nyaman dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Aki atas sambutannya. Semoga menambah semangat untuk kita semua ya Bunda. Amin. Amin. Ayah bunda semua, berikut akan kita saksikan bersama video singkat sebagai perkenalan kakak guru SMP di Indonesia Natural School. Bang, mau lihat?
itulah sedikit tentang kami Ayah Bunda. Oh iya Ayah Bunda, kita sapa yuk kakak guru yang sudah bergabung juga di sana. Halo kakak guru. Kakak guru dari studio sebelah. Hai, lambaikan tangannya. Halo, hai. Iya. Sudah? Ya, itulah beberapa kakak-kakak guru kita ya Bunda. Coba guru coba diangkat lagi tangannya. Halo. Baik Ayah Bunda, selanjutnya akan ada pemaparan oleh Bapak Yosi Ihsan selaku Kepala Sekolah SMP The Indonesia Natural School. Kepada Bapak Yosi Ihsan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, selamat datang, selamat bergabung di INS di SMP di Indonesia Natural School. Sebuah kebahagiaan bagi kami bisa bergabung dan mendapatkan kepercayaan dari Ayah Bunda. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, hikmah karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat yang kali ini menjadi sangat-sangat mahal bagi kita semua. Di mana kondisi saat orang demam ataupun batuk saja sekarang orang menjadi sangat risau. Yang tadinya malah di awal sebelum masa pandemi demam dan batuk ini adalah suatu hal yang mungkin sakit yang cukup diabaikan. Gitu. Bahkan kalau joke-nya Viko komika gitu kan ya, pada masa pandemi ini menurunkan derajat kentut katanya. Karena kentut itu dianggap sekarang tidak semenakutkan dari batuk gitu. Orang sekarang lebih mentolerir kentut dibandingkan batuk. Orang kalau batuk cuma ketakutan apa gitu katanya, seperti itu. Itu kalau kata Viko katanya. Nah, ya selamat bergabung Ayah Bunda menjadi keluarga semut-semut. Kalau kami biasa menjadi keluarga INS, kalau kami biasa menyebutnya INS Squad ya. INS Squad itu adalah keluarga yang sangat besar. Bahkan kami memiliki yel-yel khas gitu. Kalau kami memekikkan suara INS, maka jawabnya Squad. INS Squad. INS Squad, siap, semangat, sigap, semak gitu ya. Nanti mungkin barangkali saat kita nanti bisa bertatap muka, kita bisa saling melatih bagaimana yel-yel INS. Dan ini yel-yel wajib bagi kami semua. Nah, terima kasih kepada Bunda Arti, orang tua kami, direktur dan juga prime principal dari SMP di Indonesia Natural School, atas tadi segala sapanya ya bagi kita semua, dan yang selalu menginspirasi kita semua juga. Lalu juga terima kasih kepada Kak Umi Atika selaku kurikulum, juga Miss Lia sebagai kesiswaan, dan juga seluruh kakak-kakak guru yang hari ini bergabung juga bersama kita semua di sini. Dan juga saya mengucapkan selamat atas kelulusan kepada Ananda semua. Selamat bergabung sekarang menjadi anak SMP, sudah menjadi putih biru lagi ya. Biru menandakan langit gitu ya. Sekarang sudah menjadi lebih tinggi lagi anak-anak kita semua ini. Nah, dan juga terutama bagi yang kemarin baru saja wisuda ya dari SD Semut-Semut Natural School yang baru saja kemarin kita melaksanakan wisuda. Sekarang kita bergabung kembali di sini. Sudah sah ya, berarti sekarang sudah menjadi anak SMP. Sudah nanti kalau berangkat, kalau nanti udah kita masuk, diantarnya jangan sampai ke jalan industri lagi ya, industri kapal dalam lagi, tapi sudah masuk ke industri raya, jangan sampai salah jalan, karena kebiasaannya kalau diantar sampai sana. Sekarang antarnya sampai sini aja ya Bunda. Nah, ya sekarang bagi Ananda setelah harus bersiap menghadapi suatu masa yang berbeda bagi mereka, yaitu masa pubertas, dan juga mereka sedang memasuki sebuah masa-masa yang bergejolak dalam kehidupannya. Baik itu karena perubahan dalam internal mereka, ataupun juga perubahan dari luar lingkungan mereka. Nah, sebelum memasuki kepada pembahasan nanti, ya
saya sampaikan bahwa kali ini kita mengambil sebuah langkah yang berbeda ya. Tim INS mengambil sebuah langkah yang berbeda. Normalnya acara parent conference ini kami laksanakan biasanya pada bulan-bulan awal setelah siswa melaksanakan pembelajaran. Tapi karena kondisinya yang tidak normal ini, maka pada akhirnya kegiatan parent conference ini kami majukan ke awal. Karena kami menangkap ada sinyal-sinyal dari orang tua yang cukup resah. Ada yang menangkap sinyal-sinyal dari orang tua yang bertanya, aduh nanti kalau anak saya masuk gimana ya, gitu kan. Dan kami juga merasakan itu. Jujur, kemarin alhamdulillah kami selama 4 bulan ke belakang telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan kami rasa, dan kami nilai, dan juga kami mendapatkan masukan dari orang tua, bahwa penilaian dari orang tua, alhamdulillah, responnya baik dari pelaksanaan mereka. Ya, di awal-awal memang kami juga merasakan adanya kesulitan. Kami merasakan adanya sebuah adaptasi yang luar biasa dari awalnya sering pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, menggunakan platform-platform pembelajaran yang ada. Nah, awal-awal itu sekitar berapa minggu pertama itu menjadi sebuah penyesuaian ya, penyesuaian perilaku, penyesuaian kebiasaan gitu ya. Bagaimana dari biasanya hadir di kelas menjadi tidak hadir di kelas. Nah, itu kami rasakan juga 4 bulan pertama. Anak-anak pun juga kami melihat respon itu dari anak-anak juga memang mereka juga berusaha. Tapi kami dengan cukup yakin bahwa untuk memulai tahun ajaran baru untuk siswa yang nanti di kelas 8 dan kelas 9, itu mereka sudah terbiasa dengan pola kami. Tapi yang baru dari kelas 6 sekarang mau ke kelas 7, ini akan menjadi tantangan. Ini akan menjadi tantangan bagi kami. Aduh, iya. Sebelumnya, mereka belum terbiasa dengan pola kita belajar. Gitu. Mungkin beberapa yang di semut-semut ataupun juga yang di luar semut-semut telah melaksanakan itu pembelajaran jarak jauh. Tapi tentunya setiap tempat pasti memiliki keragaman treatment ya, memiliki treatment yang berbeda-beda. Nah, ketika sekarang masuk ke INS, tentunya kita juga ada sebuah hal memerlukan sebuah adaptasi lagi. Dan yang akan menjadi lucu adalah biasanya di awal-awal kita ada tatap muka lalu saling berkenalan dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya. Ini yang saya kebayang itu nanti anak kelas 7 ketika masuk, pas waktu ketemu sama teman sekelasnya, oh ini kamu toh, gitu ya. Ketika mereka satu sekolahan mungkin SD-nya mereka tetap mereka dengan mudahnya mereka beradaptasi kembali. Tapi ketika mereka nanti masuk misalkan setelah 2 bulan 3 bulan berjalan pembelajaran jarak jauh, lalu pada akhirnya diizinkan untuk masuk ke sekolah, lalu akhirnya ketemu, oh kamu loh ternyata. Dan bisa jadi itu juga terjadi sama gurunya. Oh jadi Pak Guru itu yang ini tuh. Oh ternyata Pak Yosi itu kurus banget ya. Kirain tuh kalau di kamera kelihatannya agak berisi, tapi ternyata kurus banget, misalkan seperti itu. Nah terus respon-respon yang terbayang oleh saya nanti ketika pada akhirnya kita akan hadir tatap muka. Dan baru saja kemarin Kang Emil ya, Gubernur Jawa Barat juga memaparkan bersama jarak jauh untuk memulai pembelajaran jarak jauh karena kemarin baru saja Kang Emil memperpanjang masa PSBB, jadi ada PSBB lanjutan. Jadi untuk kita ingin masuk dengan buru-buru, kita harus menyikapinya dengan bijak, kita harus menyikapinya dengan sabar demi kebaikan kita semua. Kita tunggu nanti yang berwenang untuk memberikan izin. Nanti setelah dapat izinnya, wah kita dengan sangat senang, dengan sangat semangat untuk bersiap untuk menyambut itu. Nah, saya akan memulai pemaparan saya. Sebentar. Dengan kita berbicara dulu ke belakang ya, kita
melihat latar belakang dulu. Sebelum kita akan melihat bagaimana INS pada masa pembelajaran 2020-2021, kita melihat latar belakang landasan berpikirnya dulu, kita samakan dulu ya, frame berpikirnya, supaya nanti kita lebih nyaman dalam hal diskusi dan juga dalam hal proses adaptasi ke depannya. Nah, jika ayah bunda melihat, ayah bunda pasti kenal ya mantan bosnya Gojek ya, mantan bosnya Gojek itu yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan, yaitu Mas Anwar Nadiem Makarim gitu. Dengan gebrakannya beliau mewacanakan bahwa pada kedepannya kita akan menerapkan kurikulumnya itu Merdeka Belajar. Apa sih isinya Merdeka Belajar? Pertama adalah ujian sekolah berstandar nasional diganti dengan ujian yang diserahkan kepada sekolah. Penilaian dapat berupa portofolio, karya tulis, dan penugasan lainnya. Nah, ini sudah kita laksanakan. Awalnya ini akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2021. Tapi untuk SMP itu kemarin akhirnya dipercepat. Karena apa? Karena pandemi, gitu ya. Dan ini disikapinya dengan berbeda-beda. Ada yang menanggapinya dengan sukacita, nggak ada USBN. Tapi ada juga yang disikapinya dengan sedih karena mereka merasa, saya udah persiapan begitu banyak. Dan juga tahun 2020 ada pelaksanaan UN terakhir, 2021 diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, ini yang kemarin juga akhirnya tidak dilaksanakan, gitu ya. Karena saya ralat, USBN itu kemarin masih ada, tetapi akhirnya tidak dilaksanakan karena tadi pandemi. Nah, tapi yang UN awalnya 2021 mau terakhir dilaksanakan, tetapi 2020 kemarin pun sudah tidak ada karena ya tadi masa pandemi tadi tidak memungkinkan untuk pelaksanaan ujian nasional. Otomatis hanya SMA saja yang udah keburu ikutan ya, yang sempat melaksanakan. Sisanya SMP sudah tidak melaksanakan. Nah, lalu akan diganti dengan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, yaitu penilaian yang dilakukan pada tengah jenjang, yaitu kalau di SD pada level 4, di SMP level 8, dan di SMA level 11. Jadi, nanti tidak ada lagi ujian akhir, ujian kelulusan, penentuan kelulusan itu sudah tidak ada. Tetapi adalah untuk ujian penilaian kemampuan anak yang dimaksudkan untuk nanti pengembangan sekolah ataupun pengembangan pendidikan di sebuah wilayah. Itu yang dinamakan dengan asesmen kompetensi minimum. Dan lalu penyederhanaan RPP. RPP ini adalah rencana pembelajaran bagi guru ya, yang tadinya formatnya menjadi rumit, tapi sekarang disederhanakan, dan itu disesuaikan dengan bagaimana kondisi sekolah. Selanjutnya adalah PPDB zonasi. Nah, ini yang sedang ramai. Baru saja ini di Jakarta gitu ya, terutama dari sebuah Komisi Perlindungan Anak ya, yang mendesak dibatalkannya PPDB zonasi di DKI gitu ya. Di DKI lumayan ramai, tetapi beberapa daerah yang lain saya tidak menemukan keramaian yang sama seperti di DKI. Nah, apa itu? Sebelum 2020 jalur zonasi minimal 80%, jalur prestasi maksimal 15%, jalur pembinaan maksimal 5%, dan tahun 2020 ada perbedaan kuota-kuota tersebut. Zonasinya di 50%, minimal afirmasi atau orang yang untuk yang di bawah garis kesejahteraan itu adalah 15%, perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi 0 sampai 30% disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, karena pandemi ini semuanya akhirnya dijalankan dengan begitu cepat, gitu ya. Semua akhirnya yang perencanaan 2021 semua langsung akhirnya dijalankan menjadi lebih cepat dari perencanaan awal. Nah, landasan berpikir selanjutnya adalah pada tanggal 15 Juni 2020 baru saja beberapa kementerian melakukan press conference gitu ya tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus disease COVID-19 yang melibatkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Nah, apa hasilnya? Pertama, prinsipnya ini yang harus kita jaga bersama, dan ini kami semua berpanduan pada prinsip-prinsip ini untuk seluruh sekolah ataupun juga lembaga pendidikan yang ada di Indonesia harus berpatokan kepada prinsip ini.
prinsip kebijakan pendidikannya keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran. Nah, berarti di sini kesehatan dan keselamatan menjadi tujuan utama. Itu dulu. Gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, lalu tahun ajaran 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020, gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan adalah tanggal 13 Juli. Dimulai tahun ajaran baru. Tetapi untuk di INS, tahun ajaran baru nanti akan kita mulai bersama pada tanggal 15 Juli 2020. Yang saya ulangi, jadi nanti untuk di INS, tahun ajaran baru akan dimulai pada bulan Juli tanggal 15. Nah, lalu orange dan merah ini tidak diperbolehkan. Yang mana kondisi Kota Depok saat hijau. Yang jaga hijau ya. Tidak hanya semata-mata supaya cepat Oke.